Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita jumpa lagi dengan saya, Diah Aryani, dosen mata kuliah arsitektur berbasis layanan. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai modul yang ke-6, yaitu Economic of SOA. Ya, kemampuan akhir yang diharapkan adalah setelah teman-teman baca modul ini dan mungkin beberapa sumber dari beberapa materi dari sumber-sumber yang lain. Nah, intinya harapan yang dicapai adalah masih memahami perhitungan secara asumsi dampak dari pemanfaatan SOA. Nah, pengertian economic of SOA. Oke. SOA itu kalau bicara tentang perhitungan secara ekonomi, maka kita akan bicara juga mengenai ROI atau Return on Investment. Kita nyebut sebagai ROI. Ini adalah salah satu keharusan bagi setiap pebisnis. Tujuannya adalah untuk mengetahui tolak ukur keuntungan bisnis yang paling tepat dengan menggunakan ROI. Kemudian dengan mengetahui tingkat pengembalian investasi, segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Tentu teman-teman tahu bahwa dalam penerapan SOA ini kita pasti investasi berupa perangkat-perangkat teknologi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa menghitung dengan menggunakan perangkat teknologi tersebut berapa keuntungan yang didapat dibandingkan dengan tidak menggunakan perangkat teknologi tersebut. Oke. Definisi return ROI atau return on investment itu adalah return on investment itu merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktivitas yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Ya, rasio ini biasanya diukur menggunakan presentasi. Oke. Pengertian ROI, Return on Investment. Oke, ini adalah rasio probabilitas tadi sudah dijelaskan. Dengan kata lain, ROI ini adalah mengukur keuntungan atau kerugian dihasilkan dari setiap investasi terhadap jumlah uang yang akan diinvestasikan. Oke. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ROI. Itu adalah pertama adalah turnover dari operation asset atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional. Kemudian profit margin adalah besar keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. Nah, profit margin ini dapat mengukur tingkat keuntungan perusahaan dengan cara menghubungkan juga dengan penjualannya. Oke, ROI sebagai bentuk teknik analisa penting dalam sebuah perusahaan karena dia dengan mengetahui perusahaan akan mengetahui seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aktiva untuk kegiatan operasional dan dapat memberikan informasi untuk profitabilitas perusahaan. Jadi bisa mengukur keuntungan dari perusahaan. Oke, kemudian lanjutnya adalah kegunaan dari analisis return of investment. Ya, pertama ada kegunaannya. Manajemen dengan menggunakan teknik analisa ROI dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, kemudian efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan. Kemudian yang kedua adalah dapat mengetahui di mana kelemahan dan kekuatan dari perusahaan. Yang kita juga bisa membandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, tentunya dengan perusahaan yang sejenis. Misalnya kalau perusahaan otomotif, kita bisa mengukur tingkat keuntungan dari misalnya penjualan mobil Toyota dengan mobil Honda. Nanti kita bisa lakukan analisis dengan ROI. Dan kalau sekarang itu semua data penjualan sudah ada di
kita bisa ambil secara bebas di internet ataupun mungkin di web-web yang ada di masing-masing perusahaan. Kemudian kegunaan yang selanjutnya adalah mengukur efisiensi tindakan-tindakan dilakukan oleh masing-masing divisi, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Kemudian dengan ROI juga dapat mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ROI selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Ya, misalnya ROI dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan jika perusahaan akan melakukan ekspansi. Oke, untuk selanjutnya nanti di sini ada cara menghitung return of investment atau laba atas investasi. Ya, ada beberapa contohnya, ada juga rumus-rumusnya. Kemudian nanti ada juga di sini contoh penelitian. Nah, ini adalah contoh penelitian yang dilakukan di Universitas Indonesia. Analysis of service oriented architecture maturity level based on the Open Group Service Integration Maturity Model. Studi kasusnya adalah PT Bank XYZ. Di sini ada potongan abstraksinya, teman-teman bisa cari isi artikel keseluruhannya di internet. Oke, dari itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.